anggota dua kita, Bapak Pupu. Masih antusias Bapak Ibu? Berdiri dulu deh, berdiri dulu deh. Ayo. Kita akan kepada saya. Kita siap menerima yang kedua. Oke. Sekali lagi. Semangat. Antusias. Oh ya. Antusias. Semangat. Antusias, semangat. Semangat, antusias. Semangat, semangat, antusias. Antusias, antusias, antusias. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan Pak. Iya. Ketika saya mengatakan semangat pagi, ya, semangat pagi bukan selamat pagi. Beda ya, suaranya. Semangat pagi jawablah dengan pagi, pagi, pagi. Maksudnya apa? Meskipun pagi, siang, sore, malam, kita harus tetap semangat pagi. Nggak tahu usianya masih tua, menjelang tua, OTW tua, dan tua gak betul. Ya. Semangat lagi. Pagi, pagi, pagi. Nanti kalau saya mengatakan SMP Budi Mulyana, gasnya luar, sebelum ini berhenti, sebut terus luar. Tapi hati-hati jangan sampai kuncinya. Semangat lagi. Pagi, pagi, pagi. SMP Budi Mulia. Dasnya luar. Dan lagi. Semangat lagi. Pagi, pagi, pagi. SMP Budi Mulia. Dasnya luar. Mas, disoting dari depan, Mas. Dari depan, Mas. Nanti ini menjadi peristiwa sejarah. Ya. Oh, apa ini mau? Oh, Bina Budi Mulia. Terima kasih, ada luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu yang satu ini ya. Semangat pagi, 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 pagi. SMP Bina Budi Mulia. Dahsyat luar biasa. Nah, menambahkan yang disampaikan Pak Dono ini luar biasa. Jejaring wartawannya luar biasa. Jam terbang menjalin komunikasi dengan wartawan luar biasa. Jadi meskipun beliau ini statusnya guru, tapi tidak hanya mengajar. Kita semua oleh Sang Pencipta diberi jutaan talenta. Sehari kita ini mampu memproduksi gagasan 10 sampai 70 ribu gagasan. Ngeri. Masing-masing dari kita punya talenta, diberi bakat, diberi kemampuan. Tapi kita sering kali cukuplah aku ini bro, cukuplah aku begini saja, cukuplah aku jadi guru ya saja, nyiapkan materi, bikin soal, koreksi, menilai, selesai. Seolah-olah ketika menjadi guru itu adalah satu-satunya bakat, satu-satunya talenta. Iya, sudah itu saja dari. Padahal kita diberi kemampuan berbagai macam. Maka saya sering menyebutkan bahwa
Jadilah guru yang. Jadilah guru yang. Jadilah guru yang. Maka tugas kita adalah mencari guru yang dan yang apa sekarang? Yang pintar masak, yang pintar jahit, yang pintar video, yang pintar dan yang pintar. Itu. Sehingga hidup kita tidak hanya begitu saja. Karena kita menyalurkan talenta ini sebagai ucapan syukur. Ketika kita sudah memilih profesi menjadi guru, oke, saya menjadi guru. Tapi jadilah guru yang. Nah, pada kesempatan ini salah satu guru yang apa? Nah, ini Pak Dono datang, saya datang. Saya tidak bermaksud menghubungi, kita berbagi. Kenapa? Karena saya dulu pun juga pernah menjadi guru SD, guru SMP, guru SMA, dan sekarang berbagi saja ceritanya. Ya, baik, kita nanti guru SMP di Mulia ini harapannya dan saya minta tidak sekedar workshop, tidak sekedar pelatihan. Waduh, Pak Dono hebat. Pak Dono luar biasa. Pak Dono gila ini. Saya minta teman-teman punya luaran, ada hasil dari workshop itu. Tidak sekedar bodoh, tidak usah bodoh, nanti materi akan berikan. Ya, kita akan mencoba, kalau saya selalu mendorong ketika pelatihan harus ada luaran. Maka pada kesempatan ini, karena kita adalah guru profesi yang sama, maka setiap kita punya gagasan. Bapak Ibu guru ketemu anak-anak pasti muncul gagasan. Lihat apa? Pasti muncul gagasan. Hanya persoalannya kita sering mengabaikan. Kegiatan di SMP pasti ada. Pasti ada. Tidak mungkin sekolah tidak ada kegiatan. Betul. Dia ngomong itu menjadi titik untuk membranding. Jangan branding minimal ya. Eksistensi sekolah masih ada. Kalau eksistensi sekolah masih ada, berarti masyarakat masih mempercayakan sekolah ini bagi putra putri. Tapi sudah ada pikiran yang tidak muncul di itu loh. Nah, sekolah ini ada enggak ya? Sehingga bagaimana kita mau cari sisi keunggulan kelebihan dari sekolah ini? Aduh, sekolahnya begini. Aduh, guruku ya begini. Aduh, dan sehingga hidup kita hanya isinya aduh. Ya, kalau sudah seperti itu maka munculnya nah ini kan ngomong jalukmu piye. Coba ini ya. Ya, kita akan belajar menuangkan ide berbasis Garuda. Garuda itu apa, Pak? Burung Garuda. Terbangnya tinggi. Maksudnya apa? Bahwa kita ketika menjadi jurnalis, penulis, sudut pandangnya harus luas. Sudut pandang luas, maka perspektifnya, cara melihatnya pun jauh lebih. Contoh, anak-anak telah kamu mesti telat, Senin telat, Selasa telat, Rabu telat. Ya, kita hanya melihat telat. Kita tidak melihat mengapa dia terlambat, mengapa dia telat, mengapa itu salah satu. Bagaimana kondisi keluarga. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba melihat perspektif yang lebih luas. Nah, ketika nanti bersama saya yang didapat adalah bagaimana kita berpikir kritis seperti tadi Bapak.
Pak siapa namanya? Pak Paul. Pak Paul ini salah satu contoh berpikir kritis. Mengapa? Karena beliau tidak hanya sekedar membaca. Beliau tidak membaca yang bersifat pasif. Terjadi kerusuhan di DPRD, tidak sekedar membaca itu, tapi dia membaca berpikirnya aktif. Aktif itu maksudnya benar baik. Ini kok begini ya, kok begitu ya, kok begini ya, kok begini ya. Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Sehingga berpikirnya adalah ini, begitu, tuh, begini, begitu. Kalau begini, berpikirnya ini ya. Oh, tidak masih. Yang berpikir kritis. Nah, kita akan merekonstruksi. Merekonstruksi itu artinya apa? Setelah berpikir kritis, biasanya kita menerima semua ya memang begitu. Ya memang hidupku begini. Hidupku ya begitu, begini, begitu, begini, begitu saja. Tapi sebetulnya kita diberi kemampuan untuk pada kesempatan ini saya dan Pak Dono mengajak teman-teman ini bukan sekedar menjadi pembaca saja, tetapi memproduksi sehingga naik kelas ini. Yang dulu sebagai guru mengajar wali kelas sudah, sekarang menjadi jurnalis, menjadi penulis. Harapan saya nanti satu-satu menulis dikirim ke saya, siapa tahu setelah ngomong dengan baik layak diterbitkan. Minta tepuk tangan ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Berpikir positif itu bro. Betul. Nah, ya, rekonstruksi. Nah ini kebaruan apa? Kalau Pak Dono tadi mengatakan bahwa jalan-jalan itu sudah banyak. Ada saya jalan-jalan, ademu jalan-jalan, kelurahanmu, masing-masing jalan-jalan, semua. Tetapi apa hal barunya? Value apa yang didapat? Value apa yang diberikan? Sama juga di sini. Bina Budi Mulia ini sekolah banyak di mana? Betul. SMP banyak. Tetapi kebaruan apa yang ditawarkan oleh sekolah ini? Sama. Gurunya penulis, gurunya jadi wartawan. Siapa tahu ada orang tua yang memasukkan anaknya ke sini karena ini. Karena sekolah ini banyak mengalami krisis jadi penulis. Barongsai, ikut lomba kemana-mana sampai itu jika mau digarap, dikawal, biar sudah menjadi nilai lebih. Ini yang dimaksud dengan kebaruan. Nah, masuk berikutnya, bagaimana menuangkan gagasan? Gagasan muncul kalau tidak punya berpikir dan kritis akan muncul. Ya, begini. Tapi kalau dilihat sekolahnya apa? Punya ekskul apa ya? Oke, Kulintang. Bagaimana kita branding Kulintang ini menjadi value lebih? Bagaimana ekskul di sekolah ini lebih? Model pembelajaran guru di sekolah ini apa yang menarik dari kita? Itu. Sehingga masing-masing kita Bapak Ibu guru bisa membuat itu. Dituangkan gagasan bisa melalui jurnalis tadi itu. Guru Dewi, guru BK mendampingi siswa dengan cara yang unik. Jujur kan? Sudah ngomong, uniknya apa Bu Dewi? Uniknya apa pendekatan BK? Guru IPS SMP Bina Budi Mulia, caranya eksentrik. Ini ngajari kepala sekolah SMP Budi Mulia, leadershipnya visioner. Ini visioner. Pasti orang ini tahu membaca. Tapi kepala sekolah bilang
itu biasa diwaca. Apakah bisa itu dikelola Pak Bu? Bisa. Bisakah di branding sekolahan ini? Bisa. Semuanya bisa. Apakah bisa Bapak Ibu yang mulai? Bisa. Nanti tak pikirkan gampang. Bisa ngetik? Tangannya masih lengkap? Pikirannya ya? Wes selesai, sudah 70% menjadi penulis. Kalau sih nggak punya tangan aja pakai kaki bisa nulis. Betul kan? Nah, sudah 70% punya modal ini. Pikiran sehat, mata jelas, tangan lengkap, jiwa si hidup kan ada. Orang yang komplit tapi tahu-tahu senyum-senyum sendiri di pinggir jalan. Ya, pernah jumpa loh? Sehat, cepet. Ya, bocor halus. Nah, Bapak Ibu, untuk menuangkan sebuah ide, pakai lagi. Anda Bapak Ibu harus punya gagasan dulu. Gagasannya mau nulis apa? Mau ngomong apa? Gak usah difoto mas, saya tak beri mas. Gak usah difoto, saya tak beri semuanya. Ya, sekarang saya akan membagikan sesuatu masing-masing. Satu ya. Nah, coba dilihat, masing-masing juga pegang gambar. Ya, teman-teman melihat apa dari gambar ini? Ya, melihat apa dari gambar itu? Coba. Satu menit. Opo. Nah, kalau sudah bertanya opo, berarti mohon maaf otak kirinya terlalu dominan. Nah, ya, kalau si opo berarti otak kirinya dominan. Maka pada hari ini otak kirinya terus dikurangi dikit, gitu. Nah itu ini, nah itu sudah berpikir otak kirinya jelas. Yo, siapa yang sudah menemukan? Apa yang dilihat? Oh Bu. Apalagi? Coba. Dari tanggal ini setingginya solidaritas Ya. Seringkali orang didorong oleh itu benar. Jadi walaupun di daerah ada kunci untuk buka, tapi dia butuh makan relator. Dia lebih fokus ke kebutuhannya. Itu pikiran jangka. Yes. Yo, tadi ada sesuatu? ya mengejar impian yang tak terbatas. Cocok. Sebagai kepala sekolah itu impian. Bu, monggo. Semangat perjuangan seorang pemetik apel yang mau meraih sebuah apel itu juga membawa banyak beban, tapi dia tetap berjuang. Good. Luar biasa. Pak, ada Pak? Angan-angan yang tertinggi. Angan-angan tertinggi. Bu, Pak. Ini orangnya masih standby, tapi pemikirannya kemana-mana. Gimana? Untuk capai sesuatu yang baik, pintar dan baik, itu kan ceritanya butuh usaha yang keras, meskipun banyak halangannya, meskipun dia merasa tidak sesenang orang yang di sebelahnya, tapi dia bisa mau capai itu. Sebagai orang ini yang baju merah
lihat, kamu tuh cuma dapat hambatan aja, tapi dia nggak bisa lihat bahwa di sini tuh ada sesuatu yang luar biasa. Ya, kita belajar perspektif sudut pandang. Sudut pandang itu penting. Ya, kalau sudut pandang kita positif, maka berpikirnya positif. Kalau sudah berpikirnya positif, maka perilakunya positif. Kalau perilakunya positif, maka hasilnya positif. Kata pertama. Kalau perspektifnya negatif, maka berpikirnya kenapa kita yang psikologis? Oh, ini pakai video, kamu satu banyak setrika, banyak umba-umba, banyak karena perspektif kita negatif, maka berpikirnya negatif, maka perilakunya negatif. Hasilnya oh ini ada omah boy ya ngomong ada nyuci kalau negatif. Nah sekarang Bapak Ibu mari kita mengamati. G-nya adalah gagasan, A-nya adalah amati. Apa yang diamati Pak? Ya sekitar kita, kehidupan kita. Gak apa-apa, gak apa-apa. Iya, apa dia aku? Ya ini ya. Kok masa kecil ya dia aku? Suwe-suwe kok iya, aku tuh menang ya. Ya Bu ya, itu apa Bu? Apa Bu? Ini masa depan harus diperjuangkan karena kita masa depan itu ada di depan kita dan harus diperjuangkan karena naik tanjakan. Nah, tetapi kadang-kadang kita dibayangi oleh masa lalu. Masa lalu bukanlah masa ini. Dum. Ya kan? Masa lalu kan berlalu, biarlah berlalu. Amati ya, Bapak Ibu, ya amati betul kan? Tidak ada begini Pak. Nah, baru kita refleksi. Kok iso ya? Kok iso? Kok iso? Dan kok iso? Kok dia tapi nggak jadi guru? Kok ternyata 20 tahun jadi guru? Kok iso ya? Aku dulu pengen jadi pengusaha. Kok malah jadi kepala sekolah? Ngurusi, ya, belum nggak ya? Cocok ya? Ini memang alam semesta ya ini, ya, mustaqil. Aku ini apa kuliah di guru? Ingin jahit, tadi masuk aku kuliah di guru. Kamu jadi guru? Ini jadi enak ternyata jadi guru. Namanya guru kita bos-bos ini mulai tahu. Nah, baru punya ubah sudut pandang. Ya, sudut pandangnya biasa-biasa saja itu biasanya gini, biasanya begitu. Kita coba geser. Ini aja kan? Cobalah digeser sedikit. Cobalah kita merasakan bagaimana orang lain merasakan kita merasakan orang. Apa Bu? Oh, ini memang dari pencipta. Ya, ubah sudut pandang ya teman-teman ya. Kalau kita melihat sekolah, kita ubah sudut pandang sekolah ini. Kita mau melihat yang mana? Anak-anaknya, gurunya, kepala sekolahnya, sistemnya, kegiatannya, atau apanya? Kalau mau sekolah, kalau mau diri kita, aku itu saja pilihnya begini, pilihnya begitu. Tapi hanya ini. Tapi apa yang mengapa? Keraguan. Jangan-jangan Bu, koncoku, apa sih orang jadi guru
koreksimu sih akeh. Ya, karena keraguan-keraguan kita untuk melangkah. Padahal keraguan-keraguan itu munculnya dari pikiran. Baru disposisi ini, disposisi itu artinya memastikan kita pada posisi yang mana, tetap negatif atau mungkin negatif bergeser positif atau positif lebih produktif, atau memang hidupmu ya hidupku yang sengsara penuh dengan penderitaan. Enggak kan? Enggak. Amin? Maksudnya diaminin. Kok diaminin? Kita harus bersyukur. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah tetap jalani. Hidup ini adalah hidup ini Untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. hidup ini. Harus jadi berkah. Oh Tuhan, Berkailah hidupku, selagi aku masih kuat. bila Saatnya nanti sudah berdaya lagi. hidup ini harus jadi. Makanya ayo ditulis, udah ngomong aja. Ya, mulai nulis dibaca, mulai dibaca, jadi ini sulit. Kok gini kakean? Maka ayo tulis. Nah, susunannya seperti ini. Alinea 1 berisi pengantar. Kalau pastor Pak Dono tadi apa namanya? Gitu ya. Diceritakan. Berdasarkan gambar yang Bapak Ibu teman-teman pegang itu, tulis. Setelah pengantar, nggak usah banyak-banyak, 2-3 kalimat saja. Bisa berubah. Gambar ini mencerminkan atau dulu suatu ketika saya pernah melihat seseorang. Nah, atau apapun yang menjadi pengantar dalam keseluruhan. Baru bicara soal pendahuluan. Pendahuluannya ini berisi apa Pak Koko? Dan dari gambar itu, teman-teman mau memposisikan sebagai apa? Kita harus berjuangkan, kita harus merefleksikan, kita harus memperbaiki, kita harus belajar, atau bagaimana cara menyampai ke terwujudnya apa yang ada di gambar. Jangan sampai terjadi begini atau apa. Lalu permasalahannya apa? Adakah? Ada. Dari gambar itu bisa ditulis bagaimana caranya, bagaimana strateginya, bagaimana metode, bagaimana dan bagaimana. Baru pembahasan. Bagaimana meninggalkan masa lalu, menata masa depan. Bagaimana membangun empati. Meskipun kaki satunya tidak ada, tapi tetap ceria bisa bermain, ya. Bagaimana mewujudkan cita-cita di tengah caci maki, tak mungkin lagi, tak mungkin kan kita kan selalu nyanyi ya, nyanyi ya, betul nggak? Wah, ada penyanyi ketok ini, penuh. Kayak musik di bonus si piring ini ya. Salah ya Mbak? Salah. Oh ya, baru pembahasan dan penutup. Penutup itu bisa berupa
Untuk itu dalam hidup, setiap permasalahan pasti ada solusi. Setiap perjuangan pasti ada tantangan. Setiap hal bisa memunculkan pesan-pesan. Macam-macam, tinggal kita mau memposisikan sebagai apa. Berapa kalimat Pak? Ya, tidak usah banyak-banyak, 5 kalimat. Jadi pengantar 2-3 kalimat, pendahuluan 3-5, permasalahan 2 kalimat, pembahasan tak cukup. Baru ditutup. Kalau saya biasanya mengajak ketika pelatihan ke 850 sampai 1000 kata. Ini ibu coba nulis status. Ayo berkata sehari muridku cerewet, muridku dan murid. Berapa kata coba? Wakai. Oh, ini status. Gue bontotan status. Betul nggak? Iya, gue bontotan lo di status. Tapi nggak diisi. Sekolah lain. Ya, itu ya. Nah nanti itu tak berikan. Oh jangan gitu. Pergi ke pasar beli buah selasi sekian dan terima kasih. Tapi belum bukan itu sebetulnya. Ini ya. Coba 2-3 kalimat. Mengantar 2-3 kalimat masing-masing. Ini tak bagikan sesuatu berangkat dari hal kecil menjadi hal besar. Dari judul yang pendek sebetulnya Pak. Saja ada yang bertanya, judulnya berapa kata? Panjang-panjang. Siapa yang ngajar? Nanti masing-masing membuat seperti itu, ya. Kirim WA ke saya atau Bu Dewi, nanti Bu Dewi kirim ke saya. Jadi istilahnya begini, saya mengajak teman-teman untuk menulis. Mungkin terus Pak Kokoy mesti nulis kok burung. Nah kan begitu ya. Ayo kamu Nita bikin puisi. Tapi aku gak bikin. Terus kenapa? Saya bilang begitu karena anak-anaknya sekarang kritis. Guruku loh, Pak itu dari puisi. Tapi aku malah disuruh bikin loh, bisa salah. Ya loh? Kalau guruku aku harus punya keterampilan berlari. Tapi guru pada ini betul ya aku ini. Waduh, ya wis kan. Ya. Jadi teman-teman itu artikel. Ya. Artikel. Ya guys, apa dulu aja. Bisa. Awalnya ya dari sini. Awalnya dari sini nanti dikumpulkan menjadi buku, diterbitkan oleh ISBN, di branding, di launching. Guru SMP Bina Budi Mulia menjadi penulis ber-ISBN. Wah, sudah tepuk tangan dari. Coba lihat. Misalnya brandingmu itu, gurunya lo nulis. Muridnya belum. Ya, coba ya. Pengantar 2-3 kalimat, pendahuluan 3-5 kalimat, permasalahan nanti tergantung 2 kalimat saja. Pembahasannya itu katakan baru penutup. Sekarang jam saya jam 11:02. Tak beri waktu. Terus sambil saya mau lagi tak takut aku ini. Warnanya jam 11, oke. Soalnya kalau mbak tanya, aku tuh mesti ngomong dengan nih.
ya Mas. Mari-mari Mbak ini nggak aku nyekel. Ya, silakan nanti Mbak Dewi mengelola tugasnya ini berdasarkan gambar ini. Gambar ini tak berikan untuk Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Ditulis, tak tunggu. Benar ya? Tak tunggu. Sehingga nanti ketika membuat laporan minimal ini loh hasilnya. Betul loh, betul. Nah, ini hasilnya ini foto kau. Berdasarkan gambar, dan itu untuk bacaan Bu, bahwa saya yes, dari gambar itu. Nah, fotokopian itu untuk bacaan. Bapak Ibu ketika mau menulis karya ilmiah, artikel populer untuk lomba-lomba bisa dipakai rujukan. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Yuk. Bertanya Pak. Ada yang mau tanya? Wajahnya wajah bertanya sebetulnya. Selesai nggak selesai dikumpulkan? Nggak selesai kok dikumpulkan. Oh jangan, nggak usah panjang-panjang seperti itu Bu, ada aja. Ya, berdasarkan gambaran ini buatlah 850 kata dibagi ke dalam 5 alinea. Lupa aku nulis tentang itu, tentang apapun lah, tentang kehidupan teman-teman sendiri. Nggak usah minta bantuan ChatGPT, nggak usah minta bantuan Gemini, karena itu menyangkut kehidupan kita masing-masing. Ya, karena setiap kita diberi waktu. Waktu Tuhan pasti. Ini katanya latihan, ini ibadah. Ya, ya Bu ya, ya Pak. Cara tulis misalkan kita menuliskan perlu publikasi. Publikasi maksudnya gimana? Supaya tulisan kita ini tidak kita baca sendiri. Oh iya. Perlu Publikasikan. Apakah ada wadah yang bisa untuk mempublikasikan? Ada. Makanya nanti silakan teman-teman menulis berdasarkan pengalaman pribadi, lepas pribadi. Itu tidak bisa dicontoh. Nggak bisa minta bantuan ChatGPT, nggak bisa itu karena orisinil. Nah nanti harapan saya sekali lagi jika memang diizinkan dan memungkinkan hasil tulisan teman-teman itu rencananya dicetak di ISBN kan karya guru SMP Bina. Suka tepuk tangan ya. Nanti tak branding itu minimal hari ini saya sudah masukkan di channel YouTube saya. Dosen Blanko channel dia. Nanti pelatihan ini tak up di sana. Satu. Bukan tepuk tangan ya. Oh menunggu. Oh Allah menunggu ya. Ada branding. Nanti kalau ada waktu kita atur kita akan podcast bersama saya tentang kepemimpinan Pak Medi ini. Di situ coba seperti ini di salah satu bentuk terobosan yang aku pergi. Yang bisa kita beri. Dan tepuk tangan ya. Oh Tuhan Yesus. Oh ya sih. Katanya aku belum berhenti loh. Ayo berhenti. Soalnya berhenti. Pilih yang mana? Kamu pilih yang mana? Lagi yang mau tanyakan, Bu? Ada yang mau tanyakan?
Enggak katanya mau pernah pertanyaan gitu. Ada lagi mau tanya silakan, Mbak. Mbak penyanyi. Kayak merah karisma ya. Mas? Enggak. Nggak paham. Apa tambah bingung? Siapa yang bingung? Angkat tangan. Udah apa? Angkat tangan aja. Nggak ada hubungannya salah dan benar. Siapa yang bingung? Nggak sudah ke video tambah bingung lah. Berarti kalau teman-teman bingung, saya bersyukur. Berarti Anda berpikir. Betul. Pak Dono jalur ini, Pak Koko jalur ini. Ini jalur pengurus karena tidak ada ini. Maka perintahnya hanya satu. Yuk kita menulis, yuk kita membranding sekolahan, yuk kita membranding diri sendiri bahwa guru SMP Bina Budi Mulia menjadi penulis kita itu terus. Iya Mbak. Oh, jalur kuliah, waktu tani. Beri waktu berapa hari? Sehari, 2 hari? Berapa hari? Suwen dulu. Oh, ya. Sekarang hari Minggu. Sabtu dong. Dikira bahasa ya. Bilangnya. Nanti sambutannya baik di buku itu. Bagi SBN itu maksudnya begini Bapak Ibu. Teman-teman bisa menulis, tapi kalau tidak beri SBN tidak diakui secara negara, buku itu nanti akan menjadi dokumen perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi Jawa Timur. Dan itu menjadi satu catatan dokumen negara bahwa oh sekolah SMP Bina Budi Mulia lagi. Artinya apa? Nilai lebih. Sama-sama kesel ya, tak beri SBN juga kesel, ya SBN juga kesel. Tapi bedanya di sini. Branding nanti ini ide saya ya, ide saya. Murid-muridnya mulai kelas 1 sampai kelas 1. 7 sampai 9. Tulis pengalamanmu yang paling berkesan selama sekolah di SMP Bina Budi Mulia. Tulis aja. Entah puisi, entah cerita, nanti dicetak jadi satu, dikasih fotonya muridnya, nama lengkap identitas, profil, di branding, dan saat rapotan. Wih, anak sing biyen wakal dewi ternyata itu. Betul. Ini kok iso? Maksudnya ya begitu kan. Acara kita bagaimana? Gue Mbak Dewi yang gue oh lah bisa ngomongin lah aduh ganteng. Ada yang mau disampaikan? Tampaknya idenya luar biasa. Kabarnya apa? Kabarnya coba apa ya coba kabarnya? Kalau saya melihat gambar ini ada gambar tentang binatang, yaitu jerapah dan seorang wanita. Oke. Nah, kalau saya memvisualisasikan seperti ini, terkadang kita sebagai laki-laki itu melihat wanita atau kaum hawa itu sebagai objek untuk memuaskan hawa nafsu. Ini karena saya melihat jerapah ini ketika maksudnya model gambarnya kepalanya kan ini terjun begini, terus ada gambar ceweknya mungkin lagi ini maksudnya saya melihatnya seperti itu. Yang lain apa? Ada yang lain itu selain menimbulkan hawa nafsu? Dan dia melukiskan atau menggambarkan keindahan dari
subjek dari objek yang dilihat. Ya. Oke. Itu ada 3 sampai 5 ya. Ya, 3 sampai 5 sudut pandang. Sebelum saya berikan ke Mbak Dewi, 1. Pak, ada yang mau disampaikan gambarnya Pak, monggo. Ini tentang menyirami tanaman, ya. Kalau saya mencoba mengartikan ini, anak itu bagaikan tanaman yang perlu disiram untuk terus bertumbuh dan bertumbuh sehingga mereka memiliki karakter, pengetahuan, keterampilan yang kita harapkan. Tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, artinya Senin, Selasa, Rabu, Selasa. Oke, dikirim ke Mbak Dewi, nanti dikirim Google Drive ke saya ya. Jangan lupa di bawahnya juga perlu disertakan foto setengah badan. Jangan foto KTP, foto bebas. Nah, ini. Ya, pakai baju adat boleh, setengah badan saja. Lalu dituliskan profil. Profilnya jangan profil seperti KTP. Nama titik 2 Siti Maimunah binti Zainul Zahra. Halo guys, perkenalkan nama saya Dewi. Saya seorang guru profesional, memiliki hobi bla 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 bla. Lahir di sini. Saya pandai masak loh. Gak pesen kirim. Ya, bener loh ya. Ini saya ngomong begini serius. Saya serius ditertawakan. Saya gak serius lebih ditertawakan. Gak jelas. Serius mulai loh. Ya, jadi diperkenalkan biografi, profilnya. Halo, perkenalkan nama saya Suparno. Saya klien kita. Saya paling senang dengan kegiatan traveling. Mengapa? Karena kita bisa hidup. Hidup saya tetaplah meliji meskipun terjepit. Demikian, wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Biasanya ngomong masalah. Halo bro, saya Yosia. Panggilannya Sia, tapi bukan sia-sia. Nah, kan gitu. Ya, itu saya punya aktivitas yang paling saya kembali membuat software. Saya kira pesen software dengan saya. Nah, mau untuk promosi. Oke, cukup dari saya. Atas nama kru dan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih. Tetap semangat. SMP Budi, SMP Bina Budi Mulia. Gasnya luar. Foto apa Pak?
Oh, enggak. Ya. Jadi gambar yang Bapak tadi berikan tidak perlu ditempel di situ Bapak Ibu, tapi kita membuat karangannya berdasarkan gambar itu menurut persepsi kita ya Pak ya. Jadi kita bisa berkreasi apapun ya. Oh, bebas. Ya bebas. Selama tidak melanggar pornografi, terorisme, radikal, melanggar undang-undang dan kelayakan. Ya. Oke. Terima kasih buat narasumber kita yang luar biasa hari ini, Pak Dono dan Pak Tunggu. Ya, sudah diajari kita mengupgrade diri kita. Ya, tadi dikatakan tidak sekedar membaca, tetapi kita nih sekarang yang menulis. Ya. Semoga semua tulisan kita menginspirasi orang di luar sana, Bapak Ibu ya, dan membawa menjadi berkat buat setiap orang yang membaca karangan kita yang akan kita kumpulkan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara kita, ya, nanti saya mohon Pak Parno akan memimpin doa untuk mengakhiri pelatihan kita, workshop kita. Bisa Pak? Habis ini kita mau ngapain? Oh gitu. Baik, berarti ya ada doa dulu. Pak Parno mohon nanti doa ditutup penutupan dan doa makan. Setelah itu kita akan foto bersama. Setelah itu kita akan makan bersama. Ya, semua kita lakukan bersama Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berdiri Bapak Ibu. Semangat ya. Baik. Saya serahkan ke Pak Parno untuk memberikan doa. Bapak Ibu, mari kita menutup acara kita pada hari ini dengan doa. Kami mohon Bapak Ibu berkenan berdoa menurut iman dan keyakinannya, dan saya akan mengadu menurut iman dan keyakinannya. Mari kita Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu atas bimbingan-Mu acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kami bicarakan, apa yang kami terima pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kami, secara khusus untuk membimbing sekolah kami agar saudara-saudara yang membutuhkan layanan pendidikan di sekolah kami ini semakin hari semakin banyak yang percaya kepada kami. Dan sebentar lagi kami mau pulang. Kami mohon bimbingan dan tuntunan-Mu agar kami selamat di perjalanan dan bertemu dengan keluarga kami dalam keadaan sehat. Tuhan, sebentar lagi saudara-saudara kami sudah menyiapkan makanan buat kami. Kiranya Engkau berkenan memberkati agar makanan yang kami santap memberikan manfaat bagi jiwa dan raga kami. Amin. Terima kasih Pak Parno. Bapak Ibu, kalau supaya lebih mudah, apakah kita bisa minta tolong Pak Yos untuk bikinkan yang Google Drive? Jadi kita masih di situ. Nanti kalau saya tahu sudah lengkap, saya share ke Pak Tutu begitu. Ya, nanti Pak Yos yang akan share linknya ya Pak ya. Terima kasih. Mari kita fotonya di mana nih? Di luar kayaknya ya. Di sini kita ya. Kita akan pindah ke depan Bapak Ibu untuk foto. Fotonya ngadep sini aja. Ini video terus.
Contohnya itu. Modelnya gimana? Setengah lingkaran. Dia sama siap naik. Bukan, tidak ada. Oh ini. Kelihatan semua nggak ini? Oh ya Pak Dono di tengah Pak Dono sama Pak Edi juga di tengah. Nanti ketutupan biar Oh, bawah. Yang muda-muda Di bawah itu di bawah. muda-muda contoh. Ah ya, semangat muda. Itu Mas. Iya punya Pak Gus tuh tadi nggak ada yang jepretin ya. Apa? Oh enggak, ini video terus.